Eh, Untuk untuk teman ini, saya ingin melanjutkan terkait materi untuk desain panel pengguna. Ada beberapa materi yang saya akan sampaikan. Kita mulai dengan materi pertama terkait dengan gestalt teori dan layout. Jadi, poinnya adalah gimana prinsip ini diterapkan dalam pembuatan skema dan atau low fidelity frame, sorry. Terus ketepatan dalam menempatkan tipografi dan usability sama kejelasan penggunaan warna. Sini ada 4 outline. Pertama adalah gestalt teori, white space, alignment, sama visual hierarchy. Ini terkait dengan kenapa apa itu desain dengan menggunakan teori gestalt, terus gimana fungsinya untuk mendesain suatu UI. Nah, ini adalah gambaran gestalt principle. Ini adalah manusia itu menggambarkan bagaimana manusia itu mengelompokkan elemen serupa, mengenali pola, dan membedakan gambar ketika membersihkan objek. Desain ini menggunakan prinsip untuk mengatur konten di situs web dan terbuka sehingga statistika menyenangkan dan mudah dipahami. Ini adalah contohnya. Kita punya closure-nya, kita punya common fit-nya, kita punya continuity-nya, similarity-nya. Di sini kita akan melihat seperti apa. Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya. Kita punya proximity, kita punya similarity, continue, closure, sama figure atau ground. Nah, di closure ini manusia itu lebih suka sebuah bentuk yang lengkap dan tanpa celah. Sehingga otomatis mereka bisa mengistilah itu dan menangkap. Sehingga informasi sampaikan itu utuh. Contoh logo. Ini contoh logo-logo yang kita bisa lihat. Logo dari IBM, WWF. Itu kan otomatis kan kita bisa lihat, oh ini IBM, ini WWF. Ini common region atau fit. Ini merupakan elemen berada di wilayah yang sama. Contoh di sini kita bisa melihat perbedaannya. Di mana ada pengelompokan suatu item ya. Nah, di sini adalah laptop, ini adalah terkait dengan spa, ini terkait dengan penginapan gitu ya. Terus ini figure ground, ini lebih ke arah multi-story. Eh, Sebuah objek itu dilihat sebagai dua objek yang bermain foreground dan background, bisa mengidentifikasi tanpa harus menjadi solid, dan otak itu bisa membedakan mana view mana ground. Contoh adalah kontras tinggi antara teks dan latar. Ini contohnya. Kita bisa melihat teksnya sangat kerasa dibanding latarnya. Proximity, ini adalah kita coba kelompokkan elemennya. Jadi saat kita mengelompokkan kita bisa mengetahui subnya. Contoh ini kita punya buku. Kalau kita lihat banyak sekali subnya ya. Jadi ini contohnya teks dan gambar ditempatkan berdasarkan dengan artikel. Terus ini akan mengenali dari entitasnya. Ini similarity kesamaan. Kalau kita lihat ini adalah kita kelompokkan eh, tombol atau fit yang sama. Ini contohnya di sini. Ini sama, cuma yang berbeda adalah isinya. Nah, continuity adalah diposesifkan sebagai suatu kelompok karena ada keseimbangan, dia cenderung ke garis atau pola dan desain. Contoh layoutnya seperti ini. Kita punya layout yang horizontal ya. Kita bisa melihat untuk kedepannya seperti apa untuk tampilan buku yang direkomendasikan. Focal point ini menunjuk pada secara visual akan menangkap dan menahan perhatian terlebih dahulu. Contoh saat mungkin kita belanja online itu akan tanyakan zip code-nya atau postal code-nya, ini akan di highlight gitu ya. Ini penerapan dalam UX. Kita memanfaatkan prinsip pendekatan dalam penyusunan elemen agar pengguna lebih mudah mengakses informasi, menggunakan nama dan warna dan bentuk serupa, menunjukkan hubungan antara elemen. Ini terus di kasus Google kita lihat ada semacam highlight dari tulisannya ya kan. Kita bisa melihat terus kita bisa melihat antara spasi antar elemen merupakan fitur ya kan. Nah, ini white space, ini yang sudah diabaikan. Ini terkait dengan fokus pada tipografi, draw lines, icon image yang lebih penting dari canvas atau background untuk meletakkan berbagai elemen desain sehingga buat mereka menonjol. Apa itu web page? Itu adalah area di antara elemen desain dan area di dalam elemen desain tidak harus putih. Tujuannya adalah kita coba seimbangkan elemen desain dan organisasi konten yang bisa meningkatkan pengalaman komunikasi visual, sorry. Nah, ini kita punya mikro sama makro, ada micro web space, ada makro. Ini area kecil yang berbagai elemen desain. Ini area besar. Ini adalah mikro, jadi nggak terlalu banyak. Ini kelihatan banget ya untuk mikro makronya ya. Nah, ini aktif widespread, pasif, ini aktif. Dia strukturnya menyebabkan struktur dan membantu pengguna halaman. Ini adalah untuk estetika tata letak, jadi seperti ini. Nah, kita bisa melihat karena lebih menarik ya. Dia ada posisi yang beda. Ini juga penggunaannya. Nah, ini elemen yang diperhatikan saat melakukan desain web. Ini contohnya, kita bisa lihat ukuran hurufnya, itu kan, warnanya, itu ya. Tapi sebenarnya nggak, warna itu masih belum terlalu, tapi kita lihat desain tipografinya, brandingnya, sama fokusnya. Jadi gimana kita mendesain tipe
hurufnya, terus kita membranding sama fokusnya seperti apa. Bagaimana kita menentukan USP, kita lihat dari kontennya, desain, user, sama branding. Ini adalah eh, jika lebih banyak informasi, lebih sedikit makro website dan lebih banyak mikro website hasilnya sudah dibaca. Usernya adalah mempengaruhi rasio mikro dan makro dalam layout sehingga desainer memberi desain detail dapat jadi bias. Ini sesuai dengan kebutuhannya, gimana menentukan kebutuhannya, tergantung dari isu dan brandingnya seperti apa. Ini contoh dari sebuah layout dari sebuah web space, gimana kita lihat tampilannya. Ini alignment, ini adalah ratanya, dia adalah setipan organisasi dan perikatan. Ini ada desain komposisi, namun kita bisa harus sampaikan secara akurat. Ini contohnya, kita lihat posisinya kiri, tengah, kanan ya, kan beda. Beda tujuan web, beda posisinya. Ini mungkin bisa di web untuk berita ya. Ini vertikal, ini juga, cuma bedanya ini vertikal jadi naik turun, jadi ada elemennya atas, tengah, bawah. Objek dia lebih ada fokus di objeknya, dia ajak objek di sini kita ketahuan. Nah, sentral itu tengah-tengah, jadi ada gambar besar itu. eh, untuk fokus jadi dari jarak tertentu dan antar muka lainnya. Jadi dia memfokuskan itu ya. Ini jenis-jenisnya kita bisa melihat, ya kan? Nah, ini visual hierarchy kita tampilannya. Ini kadang ya tampilannya berantakan, ini bisa dirapikan. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana ya. Ya, kita bisa merapikan dari menunya, kelihatan gitu ya. Nah, ini visual hierarchy. Nah, jadi menunjukkan urutan kepentingan, menyusun karakter visual, terkait dengan elemennya seperti apa. Nah, ini visual hierarchy. Nah, ini kita lihat ini untuk fokus, ini rekomendasi untuk kategori. Ini ya. Nah, ini contoh-contoh elemen. Kita bisa lihat ukuran elemen itu berpengaruh juga kesejajaran, warna, tekstur. Jadi kita lihat beda ya. Beda ini sama beda. Jadi ada permainan warna di sini. Ini contoh, dia coba menunjukkan judul yang menonjol, terus pendukungnya, ini ukurannya juga pengaruh. Ini mobile UX, jadi kita bisa melihat tampilannya, gimana kita membuat yang eh, bisa lebih enak untuk melihatnya. Nah, ini tipografi ini terkait dengan font yang dipakai, apakah timbul, pudar, terus gimana modelnya gitu ya. Nah, ini contoh dia menggunakan prioritas, jadi ada warna yang digarisbawahi, dia yang lebih lebih ditonjolkan. Ini tujuannya, ini untuk kalau untuk map kita bisa melihat tujuannya seperti apa. Jadi ada pinpoint. Nah, itu terus saya juga dengan ini. Nah, ini itu kan. Ini terkait dengan prototype-nya. Nah, kita ada wireframe, kita punya desain sendiri sama prototype. Ini kita punya empathize, define, ideate, prototype, test, ya kan? Prototype adalah tahap penting dalam metode design thinking. Ini memungkinkan tim desain untuk mengubah ide menjadi bentuk nyata yang dapat diuji, divalidasi sebelum produk itu dikembangkan. Ini contoh-contoh keuntungannya dan desain. Iterasi berulang diperlukan, dapat menguntungkan pengguna, tidak salah mengenai produk, menguntungkan sumber daya. Dampaknya itu meningkatkan komunikasi tim, kita bisa fasilitasi cepat, menghemat biaya, sama mendeteksi kesalahan lebih awal. Ini wireframe tampilannya, jadi ini kerangka visualisasinya. Ini biasanya blueprintnya seperti apa. Itu bisa dalam bentuk coretan atau notepad bebas ya. Mengapa wireframe ini adalah interaksi antara UX sama arsitek, graphic design sama developer. Jadi ini memudahkan menunjukkan flow antar halaman. Ini bisa mendorong untuk proses pembuatan AI, memberikan default gambaran apa yang perlu di-code-nya. Di body analysis, ini untuk mendukung aturan bisnis dan persyaratan interaksi secara visual. Di internal, memastikan bahwa sesuai dengan tujuannya. Di eksternal adalah memastikan bahwa pesan dan tujuan dipenuhi melalui desain. Nah, ini toolnya, eh, sketching, kecepatan, fleksibilitas, limited, tapi cost-nya adalah duplikasi pekerjaan, ketepatannya lebih rendah, tidak interaktif, tidak ada control vision, limited, sama tidak standar, jelek. Ini paper cutout. Nah, ini kita pakai paper yang di di print di ada bentuknya, terus kita coba gunting ya gitu ya. Terus kita buat ya fidelity, ketepatan, standar interaktif, medium sketching lambat karena kita harus mau satu-satu membentuk ya. Ini scaling, ini bisa juga coret-coret lebih cepat, standar struktur lebih bersih. Ada ketebasan elemen, kadang elemennya outdated sama multiple styles. Nah, ini memang sketch itu biasanya dengan menggunakan
pensil, tapi mungkin sekarang ada yang orang lebih menggunakan laptop. Ya kan? Ini contoh itu yang bisa dipakai softwarenya UX Paint, Plasmate, Azure, Figma. Ini graphic design ini bisa ada Photoshop, ada Illustrator, Corel Paint. Ini coba presentasi ya, PowerPoint, Keynote, ya kan. Ini disability terkait dengan gimana kita letak ada diagram, letaknya, jenis kontennya, hierarki informasinya, terus gridnya seperti apa. Nah, teks-teksnya kita bisa lihat teks dari copy length-nya, idealnya, size, weight-nya, warnanya, bisa dari background-nya, button, teks, ya. Medianya bisa gambar, video, thumbnail, avatar, background, image. Nah, ini gimana kita interaksinya dari gambar ini gitu ya. Nah, ini tambah contoh, ini yang low, medium, jelek, high. Ada perbedaan dari segi desain sama warnanya ya. Ya, jadi kalau di ini lebih ke arah blueprint-nya ya awal mulanya ya. Ini low, jadi ini cepat. Gimana kita coba misalkan ide, terus bisa di hitam putih. Dia tampak perlu detail, tidak perlu bagus banget. Yang penting tahu konsepnya. Ini sudah diperbagus, jadi kita bisa melihat desainnya, terus kita bisa pakai tool gitu ya. Ini sudah lebih kompleks, kita bisa menggunakan tool yang yang bisa mendukung, jadi kita bisa kelihatan tampilannya gitu ya. Nah, ini prototype. Nah, ini adalah ekspresi dari apa yang kita desain, memisahkan desain bedanya bereaksi. Ini adalah simulasi antara agen dan penggunaan termuka sebelum ini di develop ya kan. Ini tujuannya adalah membantu desainer mewujudkan ide mereka dan dengan ini dapat memberikan foto interaktif, terus menunjukkan konsep dalam tindakan, memungkinkan desain UX menghasilkan bukti yang valid terkait dengan apa yang mau dikembangkan. Ini portability tidak selalu produk akhir, tetapi ini mengacu bagaimana dia menyampaikan tampilan dan nuansa produk akhir dan bisa memberikan gambaran. Ini karakteristik utamanya desain visual, konten, interaksi, hanya beberapa atribut. Ini ada elemen kuncinya, itu ada prototipenya. Ini ya. Ini low, pro-nya adalah tidak mahal, cepat, kolaboratif, jelas, ketidakpastian selama pengujian sama interaktif terbatas. Nah, ini contoh-contoh tadi kita bisa pakai paper, skate, low fidelity frame. Ini juga bisa. Nah, ini yang sudah matte high, coba warnanya masih ini ya sudah bisa klik ya. Ini high, ini lebih ke arah. Ini ada low, ini medium ya sorry karena sudah ada ini ya. Warnanya sudah. Ini adalah sudah buat dalam bentuk prototype, jadi kita bisa mengujinya. Desain visualnya bagus, kita bisa kelihatan kontennya nyata, terus interaksinya lebih jelas. Ini feedbacknya sangat berarti saat usability testing. Stabilitas elemen atau interaksi tertentu komunikasi dengan mudah terus biayanya lebih mahal. Nah, ini contoh-contoh dari sebuah high fidelity ya. Nah, ini juga secara dalam bentuk yang sudah dalam bentuk code ya. Ini adalah faktor yang menentukan penting ada learning curve, sharing, usage, kemudahan biaya fidelity. Di sini adalah berapa lama dibutuhkan desain untuk membuat, tool apa yang dipakai, cocoknya seperti apa, kemudahannya seperti apa yang dapat menghemat waktu, membentukkan output, biayanya gimana, dan pesertanya apa. Ini contoh pembuatan e-commerce, kita buat sketch awal dengan paper, kita buat jadi prototype di Figma, terus kita buat umpan baliknya. Ini tool ya. Ini yang di praktikum ya, eh, pas di pertemuan berikutnya ya. Oke, ini yang kita coba membuat tipografi, writing. Jadi kita ada bahan terkait dengan tipografi, penerapan sama copywriting. Ini adalah tipe itu dari dua kata Yunani, typos itu impression, graphic writing. Jadi kalau itu adalah style, pengaturan, tampilan dari suatu huruf. Jadi ini adalah terkait dengan pencetakan di zaman dahulu sebelum kita membacanya. Nah, tipografi itu menampilkan teks dalam medium, ada ilmu, ada seni. Ini lebih ke studinya, ini terkait dengan penerapannya. Nah, ini contoh-contoh dari suatu tipografi kita bisa melihat perbedaannya. Perbedaan dari tulisannya, ini penerapannya dalam user interface ini dipakai setelah website sudah dibuat, berapa yang bisa dipakai, contohnya serif, kerning, karakter, letting, sama font selection. Nah, ini contoh-contoh serif, sans serif, ada perbedaan ya dari sininya. Nah, ini juga kita bisa melihat perbedaannya ya. Ini ini sebagai konten bentuk kaki, lebih cocok dipakai media cetak, tidak dipakai karena tidak cocok di layar.
tapi ada pun yang bisa digunakan di media. Sebagai contoh sebuah konten sering dipakai di konten dan di media cetak. Nah, ini contohnya kita bisa melihat seharusnya sebagai judul, seharusnya sebagai konten. Dia menggabungkan dua eh, font ya. Ini juga kita lihat font Yudisium. Nah, ini tipografi juga kita bisa melihat panduannya. Nah, ini penentuan kita bisa melihat mengenai temanya gimana kita membentuk ada perpaduan sangat menarik yang ada pinpoint ini langsung menuju ke sini. Nah, ini spasi antar kata karakter jadi kita bisa melihat spasinya. Nah, ini kalau berdempetan mungkin jadi isu. Jadi kalau ini kelihatan tapi ini berdempetan kita bisa menganggap ini M. Nah, ini kan seperti itu. Ini contoh yang enggak bagus yang harusnya flickering jadi flickering karena ini nempel ya kan. Ini juga jamur shiitake jadi eh, sit egg karena ini ada spasi ya kan. Ya ini juga ini jadi bingung ya gimana ya. Corner jadi kamar karena nggak jelas ya. Ini juga massage jadi terapis jadi akhirnya pemijat jadi orang yang memperkosa kan jadi aneh karena kesalahan ini ya. Ini bad kerning itu adalah eh, position atau page usability akhirnya susah dibaca, membuat berpikir lama untuk menggunakan UI, rendah usability-nya. Ini lebar karakter juga kelihatan. Ini monospace itu jarak antara karakter sama lebar proporsional itu sesuai dengan dengan keinginannya ya. Ini monospace kita bisa melihat ya kan. Nah ini leading itu adalah spasi. Nah ini adalah leading spasinya seperti apa. Terus ini wide ada beda ya. Nah ini font line, jadi ini lebih ke arah penentuan jenis huruf. Kita harus jangan terlalu banyak menggunakan satu jenis saja. Kalau jangan terlalu banyak, kita fokus satu aja. Kalaupun ada, mungkin dua aja ya. Karena kalau terlalu banyak itu juga juga bikin kita bingung membacanya. Ini contohnya ya kan, yang terlalu banyak form akhirnya jadi nggak jelas ya. Ini contoh, jika memakai satu form, pastikan antara form satu dengan lainnya itu tidak menutupi satu sama lain. Nah, contohnya di sini, Geonya Verdana itu sangat kompak kita bisa melihatnya. Garamond Impact ini nggak bagus, satunya nggak tebel, satunya tebel. Ini kan masih oke ya. Ini juga berhati-hati dengan menggunakan tipe-tipenya. Nah, ini juga hati-hati. Cursive handwriting, ya kan. Ini juga hati-hati. Nah, ini juga atas hati-hati dengan penulisannya ini beda. Ini juga akhirnya kita nggak bisa tahu maksudnya apa. Ya kan. Ini white space, ini ruang. Kita harus tahu posisi ruangnya, jangan terlalu banyak, ya kan. Eh, kita harus tahu. Jadi pentingnya adalah antara blok yang bisa itu ada dapat dibaca poinnya di situ. Nah, ini juga contohnya. Ini yang bagus, ini yang nggak bagus, ya kan? Kita bisa melihat. Terus ini writing. Ini adalah proses menulis bahan promosi yang saya tujukan sebagai pelanggaran. Ini bisa membeli produk langganan. Patennya bisa dijalankan dengan pemasaran. Nah, ini adalah yang penting karena ini adalah terkait dengan apa yang kita hasilkan dan itu menjadi hak cipta kita. Jadi hati-hati sekali. Ini UI writing. Ini lebih ke arah konten, desain untuk konten web, menggabungkan beberapa brand. Ini istilahnya kita sebagai apa ya eh, sebagai promosi ya. Ini contoh-contohnya ya kita bisa melihat ini pentingnya UX dalam desain UX terdapat UX bisa terdapat dalam pengguna konsepnya adalah pengguna tidak akan bisa mengingat semua teks yang dituliskan tapi pengguna akan selalu bisa mengingatkan pengalaman dan kesan yang dialami ya kan ini contoh-contohnya kita bisa melihat copywriter itu pakai eh, kata yang seksi ini yang simple. Ini jualan, ini produk oriented, bekerja dengan market, bekerja dengan desainer, menceritakan, ini sharing, bisa berdiri sendiri, ini bisa berdiri sendiri juga. Nah, ini kita bisa melihat tampilan-tampilan dari sebuah ini dari kiri, tengah, nah ini paling baik ya kan. Kita bisa melihat labelnya kan kelihatan di sini ya. Apa ini loh, nah, ini yang beda. Ini kan nggak jelas, ya kan. Ada sesuatu yang membantu. Ini yang paling penting. Prinsipnya adalah kita menentukan pesan yang diinginkan. Ya, dengan adanya teks tulisan kita bisa bentuk kesan yang disampaikan pengguna jadi tertarik. Nah, ini contohnya taksi Bluebird itu pasti ada logonya di stikernya di di mobilnya itu sudah menunjukkan oh itu Bluebird gitu. Ini yang pesan disampaikan kita jelas. Contohnya ini kita mengetahui jarak, ketahuan, ya, ini kan. Nah, jadi lebih menarik itu ya untuk disampaikannya.
kan. Ini ya kan. Terus ini juga kesannya gimana? Ini kan, jadi ini contoh Gojek mengubah brandnya jadi ini menjadi ke sini ya kan. Terus dari sini menjadi ini gitu kan, ya kan. Jadi ketahuan loh. Sini juga kita kelihatan ada perubahan-perubahan yang eh, dari ini akhirnya seperti ini macet dari ini dari hal yang itu coba diilustrasikan ya. Ini membangun cakapan, tentu dari ini kita bisa melihat eh, ini adalah untuk memastikan percakapan dan aplikasi akhirnya kita memberikan suatu imajinatif gitu ya. Ini hasilnya satu persatu akhirnya seperti ini. Ini juga jadi kita bisa melihat ini sebenarnya tidak dari dari user story skenario yang akhirnya terbentuk gitu gimana kita prosesnya. Jadi intinya proses pembayaran untuk delivery ya. Nah, ini perbarui, nah, ini yang paling penting kita harus selalu membarui dari proposal, consent, konvensional sama kelingnya. Ini coba proposal ini adalah untuk memotivasi menggunakan pengguna mengambil tindakan kanan bukannya kiri. Kita kongsi sebaiknya teks itu ringkas, komisioner itu lebih memudahkan untuk mengetahui informasinya. Nah, kita coba perbarui dan identifikasi, coba kita buat yang lebih menarik, nah, terus menjadi ringkas, jadi lebih jelas gitu ya. Ini tidak hanya identifikasi, tapi ada yang jelas gitu loh ya kan. Kita lihat seperti ini kan. Ada informasi yang sangat lengkap gitu ya. Ini pola-polanya yang kita bisa lihat. Selanjutnya bisa judul, tombol dan sebagainya. Nah, ini contoh yang menarik ya. Ini konsistensi juga kita lihat harus konsisten untuk ukuran teksnya. Ini juga kita harus lihat. Ini tambahan-tambahan aja sebenarnya. Ini bisa di kalian coba ya. Nah, ini itu sih. Eh, mungkin untuk ini saya sampaikan kalau bisa mohon maaf saya kira wassalamualaikum kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.